Oke, kita lanjutkan sekarang ke bagian pengaturan tegangan. Di awal pertemuan tadi kita sudah singgung sedikit mengenai hal ini. Jadi pengaturan tegangan ini menggambarkan bagaimana perubahan tegangan pada sisi penerima dari kondisi tanpa beban dengan kondisi pada beban penuh. Jadi kondisi sistem yang baik itu jika selisih tegangan tanpa beban dan tegangan pada beban penuh itu selisihnya relatif kecil. Jadi kalau selisihnya ini relatif kecil, tentunya persen regulasi yang harus dilakukan juga akan semakin kecil dan itu kondisinya juga semakin baik. Persentase regulasi tegangan yang kecil itu juga menggambarkan bahwa drop tegangan pada saluran itu juga semakin kecil. Demikian juga rugi daya. Jadi dari nilai persen regulasi ini kita bisa menilai kondisi sistem, bagaimana drop tegangannya dan bagaimana rugi dayanya. Ingat, pada sistem tenaga listrik karena beban itu selalu berubah-ubah, otomatis kalau tidak dilakukan pengaturan tegangan, maka tegangan pada sisi beban atau pada sisi penerima itu juga akan mengalami perubahan. Jadi supaya tegangan pada sisi penerima atau sisi beban itu relatif tetap, harus dilakukan regulasi tegangan. Dan kondisi sistem yang baik adalah jika regulasi tegangannya tidak terlalu besar. Oke, jadi persamaan untuk pengaturan tegangan atau persentase regulasi tegangannya itu adalah tegangan tanpa beban dikurangi dengan tegangan pada beban penuh dibagi dengan tegangan pada beban penuh dikali 100. Nah, ini tegangan-tegangan di sini adalah tegangan pada sisi penerima. Kemudian dari matriks ini kita bisa menguraikan tegangan pengirimnya. Tegangan pengirim itu sama dengan A kali PR atau A kali tegangan penerima ditambah dengan B kali IR. Nah, jika kondisinya tanpa beban, otomatis ini nilainya sama dengan 0. Berarti tegangan pada sisi penerima itu adalah PS per A. Jadi bagian ini kita bisa ganti dengan PS per A. Di sini yang digunakan nilai-nilainya hanya nilai RMS-nya saja atau magnitudenya. Kasus kita tadi, kalau kita hitung persentase regulasi tegangannya, tegangan sisi pengirim itu tadi 137,84, kemudian konstanta A-nya magnitudenya 0,8905, kemudian tegangan pada sisi penerima itu 124,13 kP. Ini kalau kita hitung diperoleh persen regulasi sebesar 24,7%. Nah, angka ini sebenarnya relatif kurang baik. Jadi ini persentase regulasinya terlalu besar. Tadi kita sudah menyinggung bahwa salah satu cara untuk mengurangi drop tegangan pada saluran yaitu dengan menggunakan tegangan sistem yang relatif lebih tinggi. Di sini kita akan lihat bagaimana rugi daya dan pengaturan tegangan pada hasil kasus kita tadi. Jika tegangan sisi penerimanya nominalnya 300 kV. Ini kalau kita hitung itu diperoleh hasil ini yang pertama tadi ya, pada tegangan 215 kP. Regulasi tegangannya 24,7% dan rugi daya aktifnya kalau kita hitung diperoleh 12,4 MW. Nah, untuk tegangan sistem 300 kP itu regulasi tegangannya menjadi lebih baik, yaitu sekitar 9,8%, dan rugi dayanya juga berkurang menjadi 7,4 MW.
Jadi dari hasil ini terlihat bahwa kalau tegangan sistem kita itu relatif tinggi, itu drop tegangan itu akan semakin kecil sehingga regulasi tegangannya juga semakin kecil. Demikian juga dengan rugi daya pada jaringannya juga akan semakin kecil. Tetapi tentunya kalau kita mau menggunakan tegangan sistem yang relatif lebih tinggi, kita harus memperhatikan aspek isolasi dari peralatan-peralatan pada jaringan. Oke, selanjutnya kita akan melihat kasus kita tadi. Jika pada sisi penerimanya tidak ada beban. Jadi kalau yang ini kasus pada, anggaplah ini kasus pada beban penuh. Nah, bagaimana kondisi jaringannya jika pada sisi penerimanya tanpa beban? Nah, ini kalau kita hitung, diperoleh rugi daya aktif salurannya sebesar 0,75 MW dan tegangan kirimnya 191,5 kV. Nah, tentunya rugi daya aktif saluran ini disebabkan oleh arus yang mengalir pada saluran akibat admitansi salurannya. Jadi ingat, pendekatan kita tadi adalah pendekatan saluran panjang di mana ada admitansi yang diakibatkan oleh kapasitansi saluran yang ada di jaringan. Nah, kapasitansi saluran tadi itu menyebabkan arus yang mengalir dan arusnya menimbulkan rugi daya aktif sebesar 0,75 MW. Kemudian kalau kita perhatikan tegangan kirimnya di sini lebih rendah daripada tegangan sisi penerima. Nah, di sini kenapa tegangan kirimnya di sini menjadi lebih rendah? Ini disebabkan oleh pengaruh kapasitansi saluran. Artinya dalam kondisi tanpa beban, daya reaktif saluran itu menghendaki supaya tegangan kirimnya di sini harus kita turunkan menjadi 191,5 agar tegangan pada sisi penerima sebesar 215 kV. Nah, jika seandainya tegangannya di sini sama dengan tegangan pada kondisi beban penuh yaitu 238 kV tadi, kemudian jaringannya tanpa beban, tentunya tegangan pada sisi penerima ini akan meningkat jauh lebih tinggi. Dan itu akan berbahaya kalau misalnya beban tiba-tiba dimasukkan pada jaringan. Kalau hasil perhitungan kita tadi kita gambarkan untuk kondisi beban penuh dan kondisi tanpa beban. Nah, hasil-hasilnya di sini bisa kita bandingkan. Kita perhatikan dulu untuk kondisi beban penuh. Tadi kita asumsikan beban penuhnya 125 MW per faktornya 1. Jadi tegangannya di sini 215 kV. Nah, arus pada sisi penerima itu 335 ampere, sedangkan arus pada sisi pengirim 332 ampere. Ini arus pada sisi pengirimnya lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Itu tentunya disebabkan oleh kondisi salurannya. Ingat, ini analisisnya menggunakan konsep pasor ya. Kemudian tegangannya, supaya di sini tegangannya 215 kV pada sisi beban, pada sisi pengirim tegangannya harus diatur menjadi 238 kV. Nah, ini daya yang dikirim, daya aktifnya. Ini daya aktif yang diterima, berarti selisihnya ini merupakan rugi daya aktif pada resistansi dari salurannya. Kemudian kalau kita perhatikan untuk kondisi tanpa beban, ini kondisi tanpa beban arusnya 0. Nah, agar tegangannya di sini tetap 215 kV, maka tegangan pada sisi pengirim itu harus kita atur, harus kita turunkan menjadi 191 kV. Dan di sini mengalir arus sebesar 140 ampere. Jadi arus ini sebenarnya timbul akibat kapasitansi dari saluran. Nah, seandainya ini kita abaikan, ya tentunya tidak ada arus yang mengalir di saluran. Jadi arus yang mengalir pada kondisi tanpa beban itu disebabkan oleh kapasitansi dari saluran.
Di sini juga terlihat bahwa power faktor arus sisi pengirimnya ini sangat kecil ya, mendekati 0. Ini artinya bahwa arusnya itu sebenarnya bersifat kapasitif. Jadi arus ini cenderung bersifat kapasitif. Dan ini sesuai dengan analisis kita di awal tadi, bahwa untuk arus yang bersifat kapasitif itu ada kemungkinan tegangan yang dikirim lebih kecil daripada tegangan yang diterima. Kemudian kalau kita lihat dari sisi pengaturan tegangannya, untuk kondisi beban penuh di sini 238, pada kondisi tanpa beban 191. Nah, ini kalau kita hitung 238 ini adalah 191 ditambah dengan persentase regulasinya tadi 24,7%, berarti 191 ditambah dengan 24,7% kali 191. Itu akan diperoleh hasil sekitar 238 kP. Jadi pada sisi beban ini sebaiknya harus dijaga tegangannya, baik pada kondisi tanpa beban maupun kondisi pada beban penuh. Di sini harus dijaga tegangannya 215 kP. Nah, untuk menjaga tegangannya ini itu melalui pengaturan pada tegangan sumber atau tegangan sisi pengirim. Jadi regulasi tegangan itu sebenarnya maksudnya adalah bagaimana kita mengatur tegangan sumber agar tegangan pada sisi beban itu dijaga nilainya relatif sama. Jadi tegangan pada sisi beban baik pada kondisi beban penuh maupun pada kondisi tanpa beban maupun pada beban rendah, itu sebaiknya nilainya ini dijaga supaya nilainya sama. Itu dengan cara mengatur tegangan sumber. Nah, dari hasil ini, jadi ini tegangan sumber atau pengirim pada kondisi beban penuh, yang ini tegangan sisi pengirim pada kondisi tanpa beban. Dari sini juga kita bisa melihat pengaturan tegangannya, regulasinya. Jadi hasilnya sama, itu 24,7%. Kita lanjutkan sekarang ke masalah aliran daya. Di sini kita akan fokus pada daya yang diterima atau daya yang sampai pada sisi penerima dalam ini beban. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana kemampuan transfer daya dari saluran. Nah, dari persamaan dalam bentuk matriks tadi, ini kalau kita uraikan, kita akan memperoleh PR sama dengan PS kurang B kali R per A. Demikian juga dengan IR-nya ya, jadi ini tegangan dan arus pada sisi penerima. Kemudian kalau kita anggap konstanta A-nya itu adalah magnitud A sudut alfa, kemudian konstanta B-nya magnitud B sudut beta. Nah, tegangan pada sisi penerimanya kita anggap di sini sudutnya 0. Ini kita jadikan sebagai referensi. Kemudian tegangan pada sisi pengirim, nilai magnitud atau nilai RMS-nya sudut delta. Nah, sudut delta ini sendiri dikenal sebagai sudut daya. Nanti kita lihat bahwa transfer daya itu sangat dipengaruhi oleh sudut delta ini. Nah, delta ini adalah sebenarnya perbedaan sudut fasa antara PS dan PR. Jadi kalau misalnya di sini sudutnya delta, kemudian di sini 0 kan, berarti selisihnya atau perbedaannya itu adalah sebesar delta. Nah, ini kalau kita kalikan, kita akan memperoleh daya yang sampai pada sisi penerima. Jadi PR kali IR konjugat, kemudian kita bagi menjadi dua persamaannya, persamaan untuk PR dan persamaan untuk IR. Kita lihat dulu persamaan untuk daya aktifnya. Jadi ini daya aktif yang sampai pada sisi penerima. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa
agar transfer daya saluran itu bisa maksimum, nilai kosinus beta kurang delta ini nilainya harus 1. Nah, artinya supaya ini nilainya 1 berarti beta kurang delta ini harus 0. Ingat, cos 0 itu sama dengan 1. Nah, dari hal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa transfer dayanya itu akan maksimum atau diberikan jika deltanya ini sama dengan beta. Jadi kalau nilai delta sama dengan beta, ya artinya kan di sini nilainya 0. Cos 0 itu kan sama dengan 1. Jadi transfer daya itu sangat dipengaruhi oleh sudut delta ini. Makanya ini sering diistilahkan dengan sudut daya. Kemudian bagaimana dengan tegangan sisi pengirim dan penerima? Di sini kan PS kali PR. Nah, ingat pada sistem tenaga, tegangan pada sisi pengirim dan sisi penerima itu sebaiknya selisihnya jangan terlalu besar, ya. Jadi tegangan pada sistem itu sebaiknya nilainya relatif hampir sama. Ingat, ini sudah kita bahas tadi di bagian regulasi tegangan. Jadi sistem yang baik jika regulasi tegangannya itu tidak terlalu besar. Artinya karena ini nilainya hampir sama, jadi yang paling berpengaruh terhadap daya yang sampai adalah deltanya. Ini jadi dayanya ini akan maksimum, daya yang sampai pada sisi penerima ini akan maksimum jika nilai deltanya sama dengan sudut beta. Nah, kemudian kalau Anda ingat kembali bahasan kita tadi, sudut beta ini, yang ini, jadi konstanta B-nya ya, sudut konstanta B-nya, konstanta B ini merupakan impedansi ekivalen dari saluran. Nah, dan impedansi ekivalen sendiri itu dipengaruhi oleh resistansi dan reaktansi induktif saluran. Khusus untuk saluran transmisi, umumnya nilai resistansi itu jauh lebih kecil dari nilai reaktansinya. Artinya untuk saluran transmisi yang paling berpengaruh terhadap transfer daya itu adalah nilai reaktansi induktifnya. Jadi semakin kecil reaktansi induktif suatu saluran, itu otomatis daya yang bisa dikirim juga semakin besar. Tetapi untuk saluran distribusi, nilai resistansi dan reaktansi induktifnya itu cenderung hampir sama nilainya. Artinya untuk saluran distribusi, nilai resistansi dan reaktansi induktifnya itu peranannya sama dalam memberikan transfer daya maksimum. Supaya lebih jelas kita bahas contoh soal. Ini masih lanjutan dari contoh soal yang kita bahas sebelumnya. Jadi di sini kasusnya jika pengaturan tegangan pada kasus sebelumnya adalah 10%, berapa beban maksimum pada sisi penerima? Jadi pengaturan tegangannya maksimum 10%. Nah, berapa transfer daya maksimum yang bisa sampai pada sisi penerima? Kalau hasil perhitungan kita tadi kita gambarkan, diperoleh hasil ini. Oke, kita lihat satu persatu, kita lihat dayanya dulu. Jadi sesuai dengan hasil perhitungan tadi, bahwa saluran ini itu maksimum hanya bisa mentransfer daya dan sampai pada sisi penerima atau beban itu sebesar 197,12 MW. Kemudian di hasil perhitungan tadi juga kita hitung berapa nilai Q-nya. Nah, Q-nya di sini sebesar min 215 MPAR. Nah, nilai negatif ini maksudnya pada sisi penerima itu harus menyuplai daya reaktif ke jaringan.
Ingat bahasan kita mengenai konsep daya ya. Jadi kalau tandanya negatif artinya bagian sisi penerima ini harus menyuplai daya reaktif. Jadi supaya daya maksimum ini bisa sampai, di daya aktif ini bisa sampai ke beban, bagian beban atau bagian penerima ini harus menyediakan daya reaktif sebesar 215,73 MPa. Nah, kalau seandainya daya reaktifnya di sini itu bukan min 215 atau anggaplah misalnya ternyata positif ya. Kalau positif kan artinya bebannya ini juga butuh daya reaktif, anggaplah misalnya nilainya positif, ya daya maksimum ini tidak akan bisa sampai ke beban. Jadi artinya supaya ini bisa sampai pada beban, itu Q-nya juga harus memenuhi syarat. Nah, karena Q-nya di sini negatif, artinya bagian penerima ini harus menyuplai daya reaktif. Nah, bagaimana cara mendapatkan daya reaktif sebesar 215 MPa ini? Ya, salah satu caranya yaitu dengan menambahkan bangku kapasitor pada sisi penerima. Jadi dengan menambahkan bangku kapasitor dengan ukuran yang tepat, nah, bangku kapasitor tadi kita harapkan bisa menyuplai daya reaktif sebesar 215,73 ke jaringan. Ingat tujuannya tadi supaya daya maksimum ini bisa tersalurkan dan sampai ke beban. Kemudian kalau kita lihat tegangan pada sisi pengirim, sini 210,61 ya. Ini relatif lebih rendah dari sisi penerimanya. Nah, tadi regulasi tegangannya itu 10%. Nah, dari kasus sebelumnya, ingat yang sebelum kasus ini itu kita peroleh bahwa pada kondisi tanpa beban, tegangan sisi pengirimnya itu 191,46. Nah, kalau Anda bandingkan angka ini ya, tegangan pada kondisi tanpa beban dengan kondisi pada daya P maksimum, ini selisihnya 10%. Jadi 210,61 ini diperoleh dari 191,46 ditambah dengan 10% dari 191,46. Nah, bagaimana dengan daya yang harus dikirim pada sisi sumber? Nah, dari hasil tadi kita peroleh bahwa daya aktif maksimum yang bisa dikirimkan itu 269,82. Sementara daya aktif maksimum yang bisa disalurkan dan sampai ke beban itu 197. Nah, ini selisihnya merupakan rugi daya pada saluran. Dari kasus ini kelihatannya rugi dayanya ini terlalu besar ya. Jadi contoh ini kelihatannya rugi dayanya terlalu ekstrim. Kemudian daya reaktifnya. Nah, daya reaktif pada sisi sumber atau pengirim ini nilainya positif, artinya sumber memberikan daya reaktif ke jaringan. Jadi pada sisi sumber ini memberikan daya reaktif, kemudian pada sisi penerima tadi karena di sini negatif, berarti pada sisi penerimanya juga harus memberikan daya reaktif ke jaringan. Nah, daya reaktif ini sebenarnya lebih berpengaruh terhadap tegangan. Jadi kenapa di sini harus memberikan daya reaktif sebesar 215,73? Ini sebenarnya karena pada sisi sumber itu tidak bisa lagi memberikan daya reaktif karena pengaturan tegangannya dibatasi 10%. Seandainya ini tidak kita batasi, bisa jadi daya reaktif yang diberikan oleh sumber ini lebih dari 119,79. Jadi karena pengaturan tegangannya sudah kita batasi, artinya di sini tegangannya sudah kita batasi 210, bagian pengirim ini atau bagian sumber ini hanya bisa memberikan daya reaktif sebesar 119,79. Dan ini tidak cukup untuk menjaga tegangan di sini sebesar 215 kP. Nah, makanya dari hasil analisis pada sisi
penerima ini juga harus menyediakan daya reaktif ke jaringan sebesar 215 ampere. Kemudian bagaimana jika seandainya bebannya di sini, anggaplah bebannya power faktornya 1, artinya daya reaktif yang dibutuhkan beban itu adalah 0, jadi beban hanya membutuhkan daya aktif. Anggaplah juga di sini bebannya itu 197,12 MW, jadi beban maksimum sesuai dengan kemampuan transfer daya salurannya. Nah, tetapi di bagian penerima ini kita tidak sediakan bangku kapasitor untuk menyuplai daya reaktif ke jaringan. Nah, hal itu akan mengakibatkan turunnya tegangan pada sisi penerima ini. Nah, akibatnya tentu daya ini juga tidak bisa diserahkan ke beban karena tegangan pada sisi penerima tadi turun. Ingat, daya itu sebanding dengan tegangan kuadrat ya. Oke, jadi kesimpulannya, agar daya maksimum ini bisa dimanfaatkan oleh beban, pada sisi penerima ini harus memberikan daya reaktif sebesar ini kepada jaringan. Itu tujuannya untuk menjaga tegangan pada sisi penerima ini sebesar 215 kV. Nah, hal itu terjadi karena di sini kasusnya pengaturan tegangannya kita sudah batasi sebesar 10%, ya, sehingga sisi sumber ini hanya bisa menyuplai daya reaktif sebesar 119 ampere. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian akhir dari pembahasan kita, yaitu mengenai kompensasi saluran. Nah, kompensasi saluran ini tujuannya yang pertama untuk meningkatkan kemampuan transfer daya, kemudian yang kedua memperbaiki regulasi tegangan atau memperkecil regulasi tegangan. Nah, metode kompensasinya sendiri juga ada dua, yang pertama itu kompensasi seri, yang kedua kompensasi shunt. Nah, di gambar yang pertama ini diberikan contoh dari kompensasi seri ya. Jadi kompensasi seri ini maksudnya kita menghubungkan kapasitor yang terhubung seri dengan saluran. Nah, kapasitornya ini sendiri bisa berada hanya pada salah satu sisi, bisa juga kedua sisi, yaitu sisi pengirim dan penerima. Nah, dari gambar ini itu terlihat bahwa dengan penambahan kapasitor ini itu sebenarnya akan memperkecil reaktansi induktif dari saluran, sehingga impedansi total salurannya juga akan menjadi lebih kecil. Dari pembahasan di awal tadi, salah satu yang mempengaruhi kemampuan transfer daya adalah konstanta B, dan konstanta B-nya itu sama dengan impedansi seri saluran. Jadi kalau impedansi seri salurannya ini kita perkecil dengan menambahkan kapasitor yang terhubung seri, yaitu akan meningkatkan kemampuan transfer daya. Kemudian karena di salurannya ini sudah kita serikan dengan kapasitor, itu akan mengakibatkan daya reaktif yang diperlukan pada sisi penerima itu akan semakin kecil. Keuntungan lainnya dengan melakukan kompensasi seri ini, itu drop tegangan pada saluran itu juga akan semakin kecil. Ingat, drop tegangan itu sebanding dengan arus saluran dikali dengan impedansi saluran. Nah, karena impedansi salurannya tadi sudah menjadi lebih kecil, berarti drop tegangannya di sini juga akan semakin kecil, sehingga regulasi tegangannya juga bisa kita perbaiki.
Kemudian bagaimana dengan kompensasi SAN? Nah, kompensasi SAN ini dilakukan dengan menambahkan induktor atau dalam hal ini disebut dengan reaktor pada sisi penerima. Nah, ini sebenarnya fungsinya untuk mencegah agar tegangan pada sisi penerima ini tidak terlalu tinggi pada kondisi tanpa beban atau pada kondisi beban rendah. Kita lihat dulu hasil pembahasan kita sebelumnya. Ini pada kondisi tanpa beban ya. Di sini terlihat bahwa agar tegangan pada sisi penerima ini 215 kP, di sini tegangannya harus kita atur menjadi 191,46 kP. Jika seandainya di sini tegangannya itu 215 kP, otomatis ini akan melonjak. Dan itu relatif berbahaya apalagi ketika tiba-tiba ada beban yang masuk. Karena tegangannya di sini relatif tinggi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, di sini kita bisa tambahkan reaktor. Jadi fungsinya itu untuk mencegah agar tegangan pada sisi penerima ini tidak terlalu besar ketika pada sisi pengirim atau sumber tidak kita lakukan regulasi tegangan. Oke, jadi kompensasi seri ini tujuan utamanya itu untuk meningkatkan kemampuan transfer daya, kemudian memperbaiki regulasi tegangan. Sedangkan reaktor SAN ini atau kompensasi SAN ini tujuan utamanya itu sebenarnya untuk memperbaiki regulasi tegangan khususnya pada kondisi tanpa beban atau beban rendah. Lihat sekarang contoh soal mengenai kompensasi saluran. Ini soalnya atau kasusnya masih berkaitan dengan kasus sebelumnya. Jadi jika pada kasus sebelumnya dilakukan kompensasi seri pada reaktansi nominal saluran sebesar 70%, berapa daya maksimum yang bisa diterima beban jika regulasi tegangan dibatasi sebesar 10%? Kita lihat dulu kondisi awalnya dari pembahasan kita sebelumnya. Reaktansi induktif dari salurannya itu sebesar 190,32 ohm. Ingat, ini merupakan nilai nominalnya ya. Sementara yang kita gunakan untuk perhitungannya ini sendiri itu adalah nilai ekivalennya. Jadi ini nilai nominalnya. Nilai nominal tadi adalah impedansi atau reaktansinya dalam ohm per kilometer, kemudian kita kalikan panjangnya, jadi diperoleh reaktansi induktifnya sebesar 190,32 ohm. Nah, dari hasil sebelumnya diperoleh bahwa daya maksimum yang bisa ditransfer itu 192,12 MW, dan di sisi penerima itu harus tersedia atau harus menyuplai daya reaktif sebesar 215 VAR. Nah, ini kondisi pada bagian pengirim. Kemudian ini untuk kondisi tanpa beban ya. Kondisi tanpa bebannya di sini tegangannya harus kita atur menjadi 161,46 agar di sini tegangannya 215 kP. Nah, ini seperti yang tadi, ini kalau Anda bandingkan ini regulasinya itu sebesar 10%. Jadi di kasusnya ini regulasi tegangannya sudah dibatasi sebesar 10%, artinya selisihnya ini adalah 10%. Kemudian bagaimana kondisinya setelah kita lakukan kompensasi saluran? Nah, ini hasil perhitungannya silahkan Anda simulasikan melalui MATLAB ya. Prosesnya sama seperti yang awal tadi, tinggal kita tambahkan
bagian untuk memperoleh daya maksimumnya dan lain-lainnya yang berkaitan dengan hasil-hasil yang diperlihatkan di sini. Dari kasusnya di sini diminta kompensasi reaktansi nominalnya sebesar 70%. Nah, dari angka ini kita bisa menentukan berapa reaktansi kapasitif dari kapasitornya, yaitu 70% dikali dengan 190,32 yang diperoleh min J 133,23 ohm. Nah, ini kalau kita analisis atau kalau kita hitung, diperoleh daya maksimum yang bisa dipindahkan dari sisi pengirim dan sampai sisi ke penerima itu 362,6 MW. Anda bandingkan, sebelumnya hanya 192, meningkat menjadi 362,6 MW. Jadi ini kurang lebih hampir lebih dari 200%-nya ya, peningkatan kemampuan transfer dayanya. Cuma di sini juga harus disediakan daya reaktif sebesar 553,3, ya ini bisa kita antisipasi dengan menambahkan bangku kapasitor di sini. Nah, ini daya yang terkirim dari sisi pengirim. Dan ini tegangan pada sisi pengirimnya. Nah, ini kalau di sini 228, sementara di sini 210. Nah, ini relatif lebih tinggi, tapi kalau kita lihat pada kondisi tanpa bebannya, ini pada kondisi tanpa beban setelah dilakukan kompensasi seri, tegangan pada sisi pengirim pada kondisi tanpa beban itu 207,8. Nah, ini kalau Anda bandingkan, ini juga regulasinya itu sebesar 10%. Jadi 207,8 ditambah dengan 10%-nya itu akan diperoleh 228,6 kP. Jadi dari hasil ini terlihat bahwa setelah kita melakukan kompensasi seri, itu terjadi peningkatan daya maksimum yang bisa ditransfer dari pengirim ke penerima. Tadi juga kita sudah menyinggung bahwa salah satu keuntungan dari kompensasi itu adalah bisa memperbaiki regulasi tegangan. Ya, tentunya hasil ini tidak bisa kita bandingkan karena regulasi tegangannya ini kita buat sama ya, di sini 10%, di sini juga 10%. Nah, untuk melihat bagaimana perbaikan regulasi tegangannya setelah kita lakukan kompensasi seri. Nah, ini hasilnya, ini kondisi awal ya. Ini kondisi awal sebelum dilakukan kompensasi seri, hasil yang awal tadi. Jadi ini kasus awal di mana di sini daya bebannya itu 125 MW. Power faktornya tadi 1, berarti Q-nya 0. Nah, ini kondisi tanpa bebannya ya. Nah, ini pengaturannya sesuai dengan hasil yang diperoleh sebelumnya tadi itu sebesar 24,7%. Nah, setelah kita lakukan kompensasi seri, regulasi tegangannya turun menjadi 11,5%. Anda perhatikan ini untuk, nah ini bebannya kita buat sama ya. Jadi bebannya harus kita buat sama karena kita akan melihat bagaimana regulasi tegangannya. Nah, untuk beban 125 MW dan setelah dilakukan kompensasi seri, tegangan pada sisi pengirim itu menjadi 231,83. Jadi menjadi lebih kecil ya, karena nominalnya tadi, anggaplah nominalnya sistem ini 215 kP, berarti ini kenaikannya relatif lebih rendah dibanding yang sebelum kita lakukan kompensasi seri. Kemudian untuk kondisi tanpa beban, setelah kita lakukan kompensasi seri, tegangan pada sisi pengirim itu 207,8. Nah, ini penurunannya relatif lebih rendah dibanding kalau tidak ada kompensasi seri. Jadi tanpa kompensasi tadi 161,46, setelah kita lakukan kompensasi seri, ini penurunannya dari nilai nominalnya
itu relatif lebih rendah. Nah, dari hasil ini itu bisa kita tentukan berapa regulasi tegangannya. Di sini diperoleh 11,5%. Jadi dengan penambahan kompensasi seri, kita bisa juga memperbaiki regulasi tegangan. Jika seandainya tegangan ini masih dianggap terlalu rendah ya, misalnya ini masih dianggap tidak memenuhi batas-batas yang ditetapkan, untuk menjaga di sini tegangannya harus 215 kP, artinya tegangannya ini kita kendaki lebih besar. Nah, untuk mengatasinya yaitu dengan cara menambahkan reaktor pada sisi penerima. Nah, reaktornya ini tentunya sebaiknya dioperasikan ketika tanpa beban atau pada beban-beban rendah. Nah, mengapa reaktornya di sini sebaiknya hanya dioperasikan pada beban-beban rendah? Kita lihat hasil sebelumnya. Oke, jadi jika seandainya di sini kita tambahkan reaktor, kemudian reaktornya ini kita operasikan juga pada beban tinggi, atau dalam hal ini misalnya pada beban maksimum, otomatis daya reaktif yang harus kita sediakan pada sisi penerima itu juga akan semakin tinggi. Sementara di sini sebenarnya hasilnya juga ini sudah relatif sangat tinggi ya, bahkan melebihi daya aktifnya. Jadi kalau reaktor yang kita tambahkan di sini itu kita operasikan juga pada beban-beban tinggi, itu otomatis butuh bangku kapasitor yang ukurannya juga lebih tinggi. Nah, pembahasan kita ini sebenarnya untuk kasus yang mirip seperti saluran transmisi panjang ya, saluran transmisi panjang, di mana efek kapasitansinya itu sudah tidak bisa kita abaikan. Nah, bagaimana untuk saluran pendek atau saluran menengah atau dengan saluran distribusi, di mana pada saluran distribusi itu umumnya resistansi dan reaktansinya itu relatif sebanding ya, berbeda dengan saluran transmisi. Kalau saluran transmisi tadi yang kita bahas tadi, ini resistansinya ini jauh lebih kecil daripada nilai reaktansi induktifnya. Nah, untuk hal-hal tersebut silahkan coba Anda simulasikan dari listing program yang sudah kita berikan tadi dengan cara mengubah nilai-nilainya. Dan untuk saluran distribusi sendiri sebenarnya bebannya itu umumnya tidak terpusat ya, tidak terpusat, dan untuk analisisnya itu akan kita bahas di mata kuliah lainnya yang berkaitan dengan distribusi. Nah, di sini juga kita berikan ya listing untuk MATLAB-nya untuk kasus yang terakhir tadi ya. Silakan Anda coba. Jika ada perubahan kasus, tinggal Anda sesuaikan saja nilainya di sini. Jadi ini untuk kasus di mana reaktansi induktifnya tadi dikompensasi sebesar 70%. Pembahasan kita tadi, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk menganalisis saluran, terutama saluran transmisi panjang, sebaiknya kita menggunakan model rangkaian ekivalennya. Hal ini bertujuan agar hasil analisis kita lebih akurat. Nilai-nilai ekivalen pada rangkaian ekivalen bisa kita peroleh dari persamaan ini. Jadi ini untuk impedansi ekivalen dan ini untuk admitansi ekivalennya. Kemudian jika rangkaiannya akan kita analisis menggunakan konstanta ABCD, nilai konstanta ABCD-nya bisa kita peroleh dari persamaan ini.
Nah, dengan menyelesaikan matriks ini, kita akan memperoleh tegangan dan arus pada bagian pengirim, pada kondisi tegangan dan arus pada sisi penerima itu sudah kita ketahui. Aliran daya yang mengalir dari sisi pengirim yang sampai pada sisi penerima itu bisa kita peroleh dengan mengalihkan tegangan dan arus yang diterima, sehingga kita memperoleh persamaan ini. Karena perbedaan tegangan antara satu bagian dengan bagian lainnya pada sistem itu relatif kecil, dalam hal ini yang kalau kita lihat PS dan PR-nya, ini perbedaannya relatif kecil karena adanya batasan regulasi tegangan. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa yang dominan mempengaruhi aliran daya aktifnya ini adalah nilai dari cos beta kurang delta. Nilai beta ini sendiri, kalau Anda perhatikan kasus kita tadi, untuk saluran transmisi itu umumnya nilainya mendekati 90 derajat. Jadi untuk meningkatkan perpindahan daya aktif itu dapat dilakukan dengan meningkatkan sudut delta, sehingga nilainya ini mendekati 0. Ketika nilai ini sama dengan 0, maka kita akan memperoleh daya maksimum yang bisa ditransfer dari sisi pengirim dan sampai kepada sisi penerima. Sudut delta ini sendiri kalau secara listrik itu adalah perbedaan fasa antara sudut pengirim dengan sudut tegangan penerima. Secara mekanis, sudut delta ini sebenarnya berkaitan dengan generator, dan hal itu tidak kita bahas di sini. Jadi, jika nilai deltanya ini sama dengan beta, maka kita akan memperoleh daya maksimum, daya aktif maksimum yang bisa sampai pada sisi penerima. Dengan catatan regulasi tegangannya sudah kita tetapkan. Nah, ini persamaan untuk regulasi tegangan. Jadi regulasi tegangan itu pada dasarnya sebenarnya adalah bagaimana kita mengatur tegangan sumber agar tegangan pada sisi penerima ini bisa kita jaga sehingga nilainya relatif tetap. Untuk meningkatkan kemampuan daya maksimum transfer daya dari saluran, bisa kita lakukan dengan menghubungkan kapasitor seri dengan saluran. Nah, ini sebenarnya akan memperkecil impedansi saluran secara keseluruhan. Ini dikenal dengan kompensasi seri. Sementara kompensasi shunt sendiri ini sebenarnya untuk mencegah agar tegangan pada sisi penerima ini tidak terlalu tinggi ketika kondisi pada beban rendah atau pada kondisi tanpa beban. Kasus yang kita angkat tadi sebenarnya lebih berkaitan kepada saluran transmisi panjang. Nah, untuk saluran distribusi itu akan kita bahas di mata kuliah lainnya. Oke, cukup sekian sampai di sini pembahasan kita. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.